Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'd fa khassa ba'dasy syuhur wal ayyam wal layali bimazaya wa fadaila yu'azzamu fiha al ajru wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anharil bilad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'lit ta'at. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Jamaah Jumat Masjid Besar An-Nur, hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Diberikan kesempatan hadir di masjid yang mulia ini adalah sebuah kenikmatan yang tiada terhingga. Karena bisa jadi di luaran sana ada sahabat, saudara, teman yang sebenarnya sudah mendapatkan kewajiban melaksanakan ibadah sholat Jumat, namun ternyata belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah karena kondisi kesehatannya atau bahkan karena belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saat ini kita telah memasuki bulan Sya'ban, yang itu artinya 1 bulan ke depan, bisa 30 hari atau 29 hari ke depan, kita akan memasuki atau dipertemukan dengan Ramadan. Tentu hal ini bagian dari doa-doa yang kita panjatkan sejak awal bulan Rajab tiba. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Hadirin hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Secara bahasa, Sya'ban berasal dari kata syi'ab yang artinya jalan di atas gunung. Mana ini selaras dengan posisi bulan Sya'ban yang menyongsong bulan Ramadan. Hal ini merupakan kiasan bahwa bulan ke-8 dalam kalender Hijriah merupakan momen tepat untuk menapaki jalan kebaikan secara lebih intensif, mempersiapkan diri menyambut bulan yang paling mulia, yakni Ramadan. Posisi bulan Sya'ban yang terletak di antara Rajab dan Ramadan seringkali kurang mendapatkan perhatian lebih dibanding 2 bulan mulia yang menghimpitnya itu. Pada Rajab, keutamaan-keutamaan seputar puasa dan amalan lainnya kerap kita dengar. Di bulan Rajab pula kita mengenang peristiwa dahsyat yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra dan Mi'raj. Bulan Ramadan lebih hebat lagi. Orang-orang seakan-akan menjadi manusia baru, berburu keutamaan dan pahala berlipat di dalam bulan suci ini. Namun kadang tidak demikian dengan Sya'ban. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai, Nabi menyebut Sya'ban sebagai bulan yang biasanya dilupakan oleh umat manusia. Dilupakan bukan berarti terhina. Ia diabaikan manusia karena manusianya sendiri yang kurang menyadari kemuliaan bulan Sya'ban. Bukan akibat bulan Sya'ban itu sendiri yang tidak mulia.
Sikap ini biasanya hanya terjadi di kalangan awam atau orang-orang yang secara rohaniah belum mengerti tentang arti keberkahan dan keutamaan bulan Sya'ban. Akan tetapi para salafus sholih memberi perhatian lebih pada bulan ini dengan berbagai kegiatan ibadah, utamanya pada momen nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, yang banyak dilakukan dalam rangka mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Bukti dari mulianya bulan Sya'ban bisa kita lihat dari sejumlah peristiwa penting bersejarah di dalamnya. Peristiwa-peristiwa ini biasa dipandang bukan sebagai fakta historis, tapi juga pertanda bahwa Allah memberikan perhatian spesial terhadap bulan ini. Yang pertama, pada bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat perintah bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Mayoritas ulama khususnya dari kalangan ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Secara bahasa solawat berakar dari kata solat yang berarti doa. Dalam ayat tersebut ada 3 solawat. Solawat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, solawat yang disampaikan oleh para malaikat, dan solawat yang disampaikan oleh umat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pernyataan Imam Bukhari menjelaskan bahwa ketika Allah bersolawat bermakna dia memuji kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat bersolawat berarti mereka sedang berdoa. Sementara ketika manusia atau orang-orang yang beriman bersolawat selaras dengan pengertian mengharapkan keberkahan. Ayat tersebut menjadi bukti kedudukan Rasulullah yang tinggi. Kemuliaan dan rahmat dilimpahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat-malaikat suci terlibat dalam merapalkan doa-doa solawat, dan seluruh kaum beriman pun diperintah untuk mengucapkan solawat kepadanya. Wajar sekali bila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak solawat di bulan Sya'ban, di samping bergegas membersihkan diri atau bertobat dari kesalahan dan dosa yang sudah lewat, guna menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Hadirin hadirin Allah wa iyyakum ajma'in. Yang kedua, bulan Sya'ban merupakan saat diturunkannya kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menjelaskan bahwa Rasulullah menunaikan puasa Ramadan selama 9 tahun selama hidup, dimulai dari tahun kedua Hijriah setelah kewajiban berpuasa tersebut turun pada bulan Sya'ban. Puasa merupakan kegiatan penting guna meredam nafsu yang sering menuntut dimanjakan. Melalui puasa manusia ditempa secara ruhani untuk menahan berbagai godaan duniawi, bahkan untuk hal-hal yang dalam kondisi normal atau tak berpuasa halal adanya. Menahan diri dari hal-hal yang seperti makan, minum, berhubungan dengan istri menjadi sinyal kuat bahwa sesungguhnya ada yang lebih penting dari kenikmatan dunia yang fana ini, yakni kenikmatan akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita dengar, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda iftarih wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Ada 2 kebahagiaan yang akan diberikan bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika berbuka, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika kelak bertemu dengan Tuhannya.
Ramadan merupakan bulan paling mulia di antara bulan lainnya. Artinya Sya'ban merekam sejarah penting diresmikannya kemuliaan Ramadan dengan difardukannya puasa bagi kaum mukminin selama sebulan penuh. Sya'ban menjadi tonggak menyambut bulan suci sebagai anugerah besar dari Allah yang melipat gandakan pahala segala amal kebaikan di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, bulan Sya'ban juga menjadi sejarah dimulainya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam yang sebelumnya adalah Masjidil Aqsa. Peristiwa peralihan kiblat ini ditandai dengan turunnya ayat 144 dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang artinya kurang lebih, sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Saat menafsirkan ayat ini, Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Ahkam dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Kiblat menjadi simbol tauhid karena seluruh umat Islam menghadap pada satu tujuan. Beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram juga menegaskan bahwa Allah tidak terikat dengan waktu dan tempat. Hal ini ditunjukkan dengan sejarah perubahan ketetapan kiblat yang tidak mutlak dalam satu arah saja. Umat Islam tidak sedang menyembah Ka'bah ataupun Masjidil Aqsa, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir dan juga keluarga kita serta masyarakat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa taufik hidayah inayahnya hingga kelak dipertemukan dengan Ramadan, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya. Akan tetapi sekali lagi, kita mulai di saat ini atau mulai saat ini masih ada rentan waktu sekitar 1 bulan lamanya untuk melatih diri kita menjadi orang-orang yang siap bahkan bahagia ketika kelak dipertemukan dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidiyah wa ansur man nasaruddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa'
annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah Rabbana ij'alna muqimas shalati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.